Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan materi tentang sejarah atletik. Sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita mengenal anggota-anggota kelompok 1. Oke, yang pertama ada saya, Anggi Nabila Hasa, akan membacakan pendahuluan dan melanjutkan membaca sejarah atletik di dunia dan membaca perkembangan sejarah atletik di Indonesia. Ada Muhammad Lutfi yang akan membacakan sejarah atletik di Indonesia. Ada Ahmad Humaydi Yusuf yang akan membacakan perkembangan sejarah atletik di dunia. Dan ada Tegar Abimanyu yang akan membacakan sejarah atletik di dunia. Dan yang terakhir ada Salman Al-Fariji akan melanjutkan membaca tentang sejarah atletik di Indonesia. Kajian atletik sangat erat dengan keadaan manusia, di mana manusia mengenal dunia dalam keterbatasan ilmu pengetahuan. Pada akhirnya muncul sebuah cabang olahraga atletik yang secara sederhana sudah sering dilakukan oleh manusia. Meskipun atletik memiliki nomor yang sebenarnya sudah sangat populer dan selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, atletik bukan hanya sekedar hanya lari, lompat, dan lempar saja. Banyak sekali nomor-nomor atletik yang dapat diperlombakan. Pada zaman dahulu, melakukan aktivitas atletik hanya sekedar untuk bertahan hidup dan berpindah tempat. Namun, setelah dibentuknya Induk Organisasi Internasional atau IAAF, atletik menjadi cabang olahraga resmi yang disahkan pada tahap internasional. Materi ada dua. Yang pertama ada sejarah atletik di dunia. Yang kedua ada sejarah atletik di Indonesia. Nah, sejarah atletik dunia memiliki sejarah yang sangat panjang dalam peradaban manusia di dunia. Sejarah atletik seakan tidak dapat dibatasi oleh waktu tentang keberadaban manusia di bumi ini. Atletik seakan memiliki umur yang sama dengan keberadaan manusia. Aktivitas manusia yang tidak mampu terlepas dari aktivitas gerak menyebabkan kesetaraan lahirnya atletik dengan manusia. Aktivitas dimaksud adalah gerak yang dilakukan manusia dalam keseharian seperti lari, lompat, dan lempar. Aktivitas gerak pada manusia memang pada awalnya bukan sebagai atraksi olahraga, melainkan rutinitas gerakan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan hal tersebut senada dengan cabang olahraga atletik yang memiliki nomor lari, lompat, dan lempar. Dengan demikian, keberadaan atletik sudah sangat lama sekali, bahkan sama dengan usia manusia. Namun atletik sebenarnya dipopulerkan sebagai salah satu cabang olahraga pada nomor lari, lompat, kira-kira pada abad ke-6 Masehi. Yunani memiliki peranan yang sangat penting pada perkembangan atletik di dunia. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan bangsa Yunani dalam melaksanakan kejuaraan atletik pertama oleh di negara Yunani. Didukung oleh sebuah karya pujangga Yunani purba bernama Homeros yang banyak mengupas tentang permasalahan tersebut. Atletik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani atios, artinya lomba. Tidak semata-mata atletik memiliki nama populer sekarang, artinya dahulu nama atletik dikenal dengan sebutan petalon atau panca lomba dan dekation atau dasar lomba. Sebuah buku Odysseus karya Homerus menjelaskan sebuah kisah petualangan Odysseus mengunjungi kepulauan di sebelah selatan Yunani. Oleh kepala suku diadakan upacara penyambutan. Penggelaran upacara tersebut dibarengi oleh beberapa perlombaan olahraga, di antaranya lari, lempar, cakram, tinju, dan gulat. Yunani pada akhirnya mengadakan Olimpiade tahun 776
SM. Kemudian juara pentathlon atau pancalomba dinyatakan sebagai juara olimpiade. Kejadian tersebut seakan membuka mata akan sejarah dunia atletik yang sangat erat memiliki tali ikat terhadap bangsa Yunani. Perkembangan cabang olahraga atletik sebenarnya sama dengan cabang olahraga yang lain. Dalam hal ini, induk organisasi pasti akan dibentuk setelah olahraga benar-benar dapat diterima oleh masyarakat. Atletik memang sudah ada sejak manusia ada, namun organisasi atletik internasional baru terbentuk pada tanggal 17 Juli 1912 pada Olimpiade kelima di Stockholm, Swedia, dengan nama International Amateur Athletic Federation yang disingkat IAAF. Dengan dibentuknya induk organisasi tersebut, maka perkembangan atletik di dunia seakan tidak terbendung lagi, sehingga mampu bertahan dan berkembang dengan campur tangan pembinaan induk organisasi. Sejarah atletik Indonesia. Atletik tidak sementara datang di Indonesia. Memang secara aktivitas gerak nomor atletik sudah ada sejak manusia ada. Akan tetapi, penamaan atletik yang diakui oleh induk organisasi tertentu memiliki proses yang sangat panjang. Atletik hadir di Indonesia tidak terlepas dari campuran tangan pemerintah Hindia Belanda di tahun 1930. Pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda menetapkan atau memberikan pelajaran di sekolah-sekolah dengan pembelajaran olahraga atletik. Kawan-kawan, jadi pemerintah Hindia Belanda selain memasukkan cabang olahraga atletik di mata pelajaran, juga mendirikan sebuah organisasi pertama kali yang diberi nama Netherlands NIAU atau panjangannya Indisch Athletic Unie. Tugas dari organisasi ini adalah menyelenggarakan perlombaan atletik diantaranya di sekolah, MULO, HBS, dan sekolah swasta lainnya. Banyak sekali organisasi atletik yang muncul seperti organisasi Atletik IAC di Jakarta dan ABA di Surakarta. Keseriusan organisasi dalam mengelola cabang olahraga atletik dibuktikan dengan mencapaikan sebuah puncak prestasi atletik di dunia internasional. Nah, ada kawan-kawan, ada berapa yang berprestasi di awal perkembangan atletik, diantaranya Thomasoa, Muhammad Murbangbang, Harun Ar-Rasyid, Effendi Saleh, Mokhtar Saleh, Moh Abdullah, dan Rorim Pandey. Perkembangannya sejarah atletik di Indonesia. Prestasi olahraga atletik nasional semakin baik dan didukung dengan organisasi yang sudah berdiri di berbagai wilayah mendukung perkembangan cabang olahraga atletik melalui sebuah tim pembinaan di organisasi masing-masing, sehingga untuk kebaikan kepentingan olahraga atletik di masa yang akan datang, serta untuk memperjelas kedudukan cabang olahraga atletik di nasional, maka pada tanggal 3 September 1950 di Semarang dibentuklah sebuah organisasi yang menaungi bidang olahraga atletik yang bernama Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI. Keberadaan PASI memberi warna di dunia olahraga atletik nasional dengan diadakannya kejuaraan atletik nasional di bawah naungan PASI yang ditujukan sebagai evaluasi dan peninjauan prestasi atletik skala nasional. PASI konsisten dan bahkan mampu kembali mengharumkan nama bangsa dan bendera negara Indonesia dengan berhasil menjuarai kejuaraan nasional di kancah dunia. Puncaknya adalah SEA Games tahun 1987. Indonesia berhasil membawa 17 medali emas. Sampai tahun 2007, prestasi Indonesia terus menurun. Namun pasti tetap berusaha membimbing bibit unggul demi memperbaiki prestasi Indonesia. Sekian dari kami semua. Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.